Hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel Abibiau. Sebelum mula, kita dahulukan dulu dengan bismillah. Oke, jom kita membuat. Oke, hari ini saya mau buat nasi kuning. Saya guna 4 cawan. Pendek kata 1 kilo lah macam tu. Saya beli dekat 99, harga dia 59 1 kilo. Tepung pulut. Saya guna tepung pulut. Sekarang kita mau cuci dulu kita punya beras. Lepas kita cuci, kita rendam dia selama 2 jam. Oke, sekarang saya mau taruh bumbu. Saya sudah cuci. Saya taruh serbuk kunyit 2 sudu. Serbuk cili 1 sudu. Lepas tu asam keping 1 keping. Ini saya guna yang ada di dapur semua. Kalau suka kasih warna kuning pun boleh, tapi saya mau yang semula jadi. Saya tidak pakai pewarna apa-apa. Oke, sekarang kita simpan air. Kita gaul-gaul dia sampai dia tercampur rata. Kita punya kunyit, kita punya asam keping dengan serbuk cili itu. Kalau taruh pewarna pun boleh, tapi saya tidak suka taruh pewarna. Saya mau yang asli macam itu, yang original warna dia. Oke, ini kita simpan selama 1 jam atau 2 jam. Oke, ini setelah saya simpan 2 jam tadi. Oke, sekarang kita cuci. Ini kita masak nih pulut kuning nih macam masak, tidak tahu lah, lebih kurang macam masak seri muka. Apa nama tuh? Entah, saya pun tidak ingat nama dia apa itu. Kui itu. Cuci bersih-bersih, kasih hilang dia punya apa tadi itu yang kita simpan, serbuk serbuk cili dengan serbuk kunyit. Kita cuci sampai dia bersih. Ini saya tiada taruh pewarna. Ini dia ada bau kunyit, tapi dia sudah masak, hilang sudah dia punya bau tuh. Oke, saya ambil 1 gelas air. Lepas itu saya goreng dia sampai kering itu air. Kita masuk di kawali dulu, baru kita goreng sampai itu beras tadi hilang, sampai itu beras tadi melekat-lekat atau separuh masak, atau kering itu air dia yang kita simpan 1 gelas itu air. Kita buat macam ini supaya dia tahan lama. Kalau keluar dari
tadi kita cuci-cuci terus kita kukus pun boleh, tapi itu tidak tahan lama. Kalau ini kita buat dulu macam ini, macam cara dia buat kue wajit tuh, sampai dia kering tuh air. Sudah kering baru kita kukus. Jadi macam begini dia tahan lama, dia boleh tahan 1,5 hari atau 2 hari macam tuh. Dia tidak basi walaupun simpan di luar, tidak simpan dalam peti ais. Ini kita gaul-gaul sampai dia punya air kering. Nah, macam begini sudah kering dia punya air. Kita gaul dia merata. Kita sudah masak dia macam ni sampai kering dia punya air, betul-betul kering. Baru kita simpan di kukusan lagi. Selama ini kita goreng nih, kita masak macam ni dikawali sampai kering dia punya air. Saya lupa tengok dia punya jam, dia punya menit. Tapi kalau kita kukus tuh selama 10 menit saja. Habis kita 2 kali kukus. Oke, sekarang saya pindah di kukusan. Saya tiada yang bikin kukus tuh, saya simpan di kawali, saya taruh plastik di atasnya, baru saya taruh nih ini nasi. Kalau ada kertas minyak pun boleh, tapi saya tidak kertas minyak, saya guna plastik. Kita tutup selama 10 menit. Air tuh sebelum kita simpan, tunggu dia mendidih dulu, baru kita simpan kita punya kita punya nasi. Sekarang kita tambah 400 ml tuh air, 200 ml tuh santan. Lepas tuh kita simpan setengah sudut teh garam. Itu gula saya simpan 8 sudu makan. Kalau tidak suka manis pun boleh kurang, kalau suka manis pun boleh tambah. Tapi 8 sudu makan tuh sudah pas. Saya guna santan instan. 200 ml santan, 400 ml tuh air. Jadi semua 600 ml lah. Lepas itu kita kalau kurang gula kita tambah lagi sikit-sikit, jangan kita terus simpan banyak-banyak. Kita taruh gula tuh berperingkat. Lepas itu kita rasalah, kalau ngam sudah tak payah lagi taruh gula. Kalau kita mau suka manis boleh tambah lagi gula. Tapi di sini yang sekarang saya guna ini, saya simpan 8 sudu makan gula. Dia tidak kurang, dia tidak manis, dia tidak tawar. Oke, sekarang kita tuang. Setelah kita kukus kita punya nasi selama 10 menit, sekarang kita tuang itu santan dia di dalam. Lepas itu kita gaul-gaul dia. Kita gaul-gaul macam ni, macam yang sekarang saya buat nih. Untuk supaya cepat dia merasap tuh santan di nasi. Ini kita kukus selama 20 menit lepas kita simpan santan selama 20 menit. Tadi lepas kita goreng nih nasi, kita kukus selama 10 menit. Sekarang kita simpan santan, kita kukus lagi dia selama 20 menit. Api sedang-sedang Oke, kita tengok kita punya nasi sudah kering kah belum.
Kalau kita tiada kukusan di rumah, kita boleh buat loyang cake tuh, kita boleh kukus pakai itu, atau steam apa-apa tuh pun kita boleh guna bikin kukus. Kita ada kawali, kita boleh kukus sudah, macam saya sekarang tanpa kukusan. Ini cantik kan dia punya warna, walaupun saya tidak simpan color. Oke, sudah siap kita punya nasi. Sekarang saya mau simpan serunding. Oke, serunding yang saya guna saya order dekat Shopee, 10 ringgit, 250 gram serunding daging. Kita ambil kita punya nasi tadi itu, kita jangan tunggu dia sejuk, terus angkat dari kukusan, terus kita kasih rata di loyang. Kalau tiada loyang, di piring pun boleh. Kita kasih rata begini, baru kita simpan kita punya serunding. Kalau kita tiada serunding, kita boleh kita boleh goreng tuh telur dadar, kita taruh di tengah-tengah tuh, baru kita lapis lagi dengan nasi. Oke, kita tabur macam itu kita punya serunding. Ini sedap tahu. Saya order dekat Shopee, 10 ringgit saja, 250 gram. Time dia ada offer, tidak rugi. Ini boleh tahan selama 2 hari tanpa masuk dalam peti ais. Lepas tu kita kita kasih isi lagi dengan nasi, kita tutup lagi macam kita buat inti cake tuh. Ini orang tidak pandai masak pun boleh jadi. Macam saya pun pertama kali nih buat nasi kuning nih. Oke, kita lapis lagi serunding di atas. Kita buat macam ini sampai habis. Oke, kita lapis nasi lagi yang last di atas. Kita kasih rata-rata dia. Ini kalau mau jadi buat tangan pun boleh, untuk hari jadi pun boleh, untuk tunang pun boleh. Ini nasi kuning kita nih, atau ikutlah creativity itu masing-masing. Lepas itu kita tekan macam begini. Oke, kita kasih macam begini sampai dia betul-betul rata. Lepas itu kita tunggu dia sejuk selama setengah jam. Oke, sekarang saya mau buat kita punya hiasan telur.
Tadi kita punya nasi kita kasih simpan selama setengah jam. Ini kita kasih warna pink, ini satu kita simpan warna hijau. Untuk kita buat hiasan. Habis saya tidak pandai hias tuh telur tuh bunga-bunga. Sekarang kan PKPD, jadi buat apa yang ada di rumah sajalah. Kita simpan garam, lada hitam, lada putih berperisa, lepas itu saya simpan sayur sembilan. Tapi kalau lain tempat saya tidak tahu nama dia ini apa sayur, tapi kalau kami di Sabah panggil nih sayur sembilan. Kalau orang hari jadi masak pakai ini bilang panjang umur, boleh sampai umur dia 90 tahun. Kita gaul-gaul lagi. Oke, sekarang kita kasih panas kita punya kawali, kita tuang minyak. Lepas itu baru kita simpan kita punya telur sedikit demi sedikit. Kalau tidak pandai kasih yang nipis-nipis macam lempeng tuh, nah saya buat macam ini. Kalau yang orang sudah pandai masak tuh, yang macam pandai buat lempeng tuh, nah satu kali saja boleh sudah. Macam saya ini baru belajar, nah saya sikit-sikit macam begini. Asal sudah kering dia punya telur tuh, boleh angkat sudah. Oke, kita buat sampai habis macam ini. Sekarang kita buat pula yang warna hijau. Step dia sama, cuma warna dia saja lain. Atau ikut masing-masing lah macam mana mau buat. Kita tutup tadi itu sekejap, lepas itu buka lagi itu telur. Sekarang sudah simpan, kita mau tuang dekat loyang untuk kita hias yang tadi kita punya telur. Itu loyang saya lupa tadi sapu dengan air. Jadi setelah saya sudah kasih diam selama setengah jam, saya kasih keluar dia melekat. Jadi kalau kawan-kawan nak buat sapu air sedikit dekat di loyang tuh, di loyang dia, baru simpan itu nasi supaya tidak melekat. Oke, sudah siap. Selamat mencoba.